karena ternyata pada sidang persiapan kedua pihak tergugat yakni Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah hadir. Pak Hakim menganggap surat ini adalah surat kesetaraan, penyetaraan gitu. Padahal kalau kita teliti lebih dalam lagi, yang namanya surat penyetaraan itu harusnya tidak bentuk surat keterangan. Surat keterangan ini sangat abu-abu gitu. Surat keterangan ini sangat abu-abu. Apakah ini surat kesetaraan? Bukan, karena yang disetarakan pengetahuan. Sementara kalau saya sebagai kepala lembaga pendidikan, kalau yang namanya kesetaraan itu gak cuma pengetahuan kan, ada afektif, ada psikomotoris, komplit gitu. Sementara di surat keterangan ini hanyalah pengetahuan setara gitu. Yang di dalam katun itu adalah ada namanya Gibran, anak dari Jokowi, dan itu yang harus dihadirkan bila perlu. Gibran dan Jokowi akan dihadirkan di sini. Bisa jadi apabila diperlukan, karena memang kalau dia melihat dari katun tadi itu memang secara eksplisit ada nama beliau di situ. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada PT UN, khususnya kepada Hakim Tunggal yang sangat membantu kami. Dan terus terang kami juga agak terkejut karena ternyata pada sidang persiapan kedua pihak tergugat yakni Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah hadir. Jadi kami merasa ini adalah titik terang untuk mengklarifikasi mengenai surat keterangan nomor 9149.D.D1.SK 2019 yang kebetulan bernama Gibran Rakabuming Raka dengan ayah Insinyur Joko Widodo. Jadi yang dikeluarkan oleh Kemendikdasmen ya Bu? Iya, yang mengeluarkan adalah Kementerian Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah yang ditandatangani oleh Sekretaris Dirjen. Iya. Jadi sidangnya gimana? Saya juga berterima kasih nih sama teman-teman saya, para kuasa hukum, Pak Andre, Pak Coki, Pak Jimmy yang sudah membantu agar perjalanan kami untuk meraih putusan yang terbaik bisa terjadi. Sidang tadi kondusif ya Pak. Jadi kami mendapat masukan dari Pak Hakim, ya karena ini pengadilan administrasi ya, jadi titik komanya itu kami diberitahu gitu, ini yang sebaiknya begini, yang kurangnya ini gitu. Dan tadi pihak tergugat juga menurut kami cukup kondusif, tapi sayangnya mereka adalah dari Biro Hukum. Sementara tadi beberapa peraturan yang kami minta adalah peraturan yang teknis gitu. Karena menurut kami surat gugatan itu, surat keterangan yang Gibran itu menurut kami harus dipertanyakan. Karena ada beberapa hal yang menurut saya pribadi lah sebagai kepala lembaga pendidikan tuh menimbulkan tanda tanya gitu. Misalnya tadi, kita cerita aja ya. Misalnya tadi Pak Hakim katakan, Pak Hakim menganggap surat ini adalah surat kesetaraan, penyetaraan gitu. Padahal kalau kita teliti lebih dalam lagi, yang namanya surat penyetaraan itu harusnya tidak bentuk surat keterangan. Gitu. Nah, tapi kami berharap teman-teman semua di sini, para media gitu ya, tetap mendukung kami karena memang perjalanan untuk meminta agar surat keterangan ini akhirnya dicabut itu memang bukan perjalanan yang mudah ya. Karena kami tahu ada hal-hal yang harus kami atasi karena kami sendiri kurang punya informasi yang lengkap gitu mengenai aturan-aturan, mengenai apalagi tadi Permendikbud gitu. Karena itu juga tidak selalu ada ternyata di internet Bu gitu. Jadi ya dukung kami saja supaya kami bisa berjuang agar jangan sampai ada surat keterangan sejenis ini lagi. Tadi kebetulan juga tim kami mempertanyakan apakah ada surat keterangan seperti ini lagi gitu. Dan mereka istilahnya gimana tadi Pak bilangnya, mungkin Pak Coki bisa terangkan. Ya jadi surat itu tadi kita minta apakah ada turunan lain yang dari katun tadi yang dikeluarkan oleh Dirjen Dikdasmen ya. Dan itu ternyata mereka tidak berkapasitas menjawab itu karena soal teknis dan itu harus dikoordinasikan kepada kementerian.
Dan kita tahu kementerian ini kan nomenklaturnya sudah berubah dari Dirjen Dikdasmen dan ini sudah menjadi kementerian, jadi sudah terbagi jadi 3 kementerian. Oleh karena itu kami tanya, apakah Dikdasmen itu atau Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah itu masih ada apa tidak? Atau sudah menjadi kementerian tersendiri? Supaya kami pun selaku penggugat akan tahu apakah memang sekarang ini Dirjen itu tidak ada atau sudah menjadi kementerian Dikdasmen, supaya kita tahu soal legal standing kita menggugat objek perkaranya apakah yang masih dikeluarkan oleh Dikdasmen atau mengatasnamakan atau menjadi kementerian Dikdasmen yang sebenarnya tadi sudah dikatakan oleh Bu Mercy adalah yang ditandatangani oleh Dirjen, Sekretaris Jenderal Dikdasmen. Itu juga menjadi pertanyaan supaya nanti kami lebih fokus soal siapa yang akan kami gugat, karena apakah Menteri Dikdasmen atau memang masih ada yang namanya Dirjen. Dijawab tadi oleh kementerian dari Dikdasmen mengatakan bahwa masih ada Dirjen tersebut. Begitu keterangannya. Terima kasih, silakan Bu Mercy. Izin Pak, berarti sekarang sudah double dong Pak, ada Dirjen yang dimaksud tapi ada kementerian yang Kementeriannya, kalau kami tangkap tadi, kementeriannya masih ada dan dirjennya masih ada. Kementerian Dikdasmen itu karena memang kita tahu kabinet yang itu kan terbagi 3 menteri kan, ada menteri itulah salah satunya adalah Kementerian Pendidikan Dasar Kebudayaan. Dan menurut mereka yang bertanggung jawab kementeriannya atau dirjennya Pak? Ya, itulah yang tadi akan ditanyakan karena soal teknis, mereka menunggu koordinasi lagi kepada kementerian, apakah dikeluarkan oleh apakah masih memang kewenangan menteri atau memang masih kewenangannya Dirjen Dikdasmen tadi untuk mengeluarkan katun-katun seperti ini. Dan kami tanya apakah ada katun lain selain yang nomor ini, turunannya yang lain. Itu juga tidak dijawab dengan lugas karena kami adalah sebagai kuasa hukum. Jadi kami soal teknis kami tidak mempelajari dan harus bertanya atau berkoordinasi dulu kepada kementerian terkait. Jadi Ya, terus begitu. terang aja, memang makanya minta dukungan ya, bahwa surat keterangan ini sangat abu-abu gitu. Surat keterangan ini sangat abu-abu. Apakah ini surat kesetaraan? Bukan, karena yang disetarakan pengetahuan. Sementara kalau saya sebagai kepala lembaga pendidikan, kalau yang namanya kesetaraan itu gak cuma pengetahuan kan, ada afektif, ada psikomotoris, komplit gitu. Sementara di surat keterangan ini hanyalah pengetahuan setara gitu. Tapi tadi ada yang bagus ya, mungkin Bang Andre bisa ngobrol yang tadi yang Pak Hakimnya bilang pasti ada ijazah kan, coba ceritain. Iya. Jadi tadi di Ini Pak. Ini saya Sini, jadi sini, Pak. Sini, Pak. jadi Majelis Hakim memberitahukan kepada para pihak bahwa surat keterangan ini pasti dong ada turunannya. Entah ijazah, entah surat permohonan. Nah, nanti Majelis Hakim meminta kepada pihak tergugat untuk menunjukkan atau membawa dokumen-dokumen yang terkait. Karena tidak mungkin adanya surat keterangan ini langsung dimunculkan tanpa ada permohonan atau lampiran terkait dengan surat keterangan atau ijazah dari luar negeri. Yang terutama objek itu UTS ya, dari UTS sendiri, insert. Nah, itu yang harus dilampirkan, dibawa oleh pihak tergugat nanti pada persidangan selanjutnya. Itu aja. Surat bukan ijazahnya, surat keterangan dari kampusnya gitu. Iya, bahwa menyatakan bahwa dia itu benar ada atau gimana, pokoknya harus dibawa. Bukan hanya surat sertifikatnya. Bukan, harus ada. Jadi persidangan selanjutnya kapan dan agendanya apa? Jadi sidang selanjutnya. Ayo cepetan biar semuanya ngomong. Ayo cepet. Ayo cepet. Ya. Baik, maaf. Untuk persidangan berikutnya adalah di hari Kamis minggu depan, sama tetap pukul 10 juga. Agendanya adalah masih tetap perbaikan-perbaikan gugatan dan kuasa. Nanti akan ada yang diberikan oleh pihak tergugat, mungkin beberapa dokumen yang nantinya itulah yang diminta. Yang tadi rekan bilang terkait dengan permohonan untuk penyetaraan itu kan pastinya ada ya dokumen-dokumen yang harus dilampirkan gitu. Iya. Itu aja sih minggu depan pastinya. Iya. Dari jam 10 hari Kamis. Iya. Apakah itu termasuk dengan
penjelasan dari KBRI yang waktu itu pernah di sini. Ya, jadi ini aku yang jawab aja ya. Jadi intinya gini, saya tuh tadi seneng ya karena Pak Hakim mengatakan nggak mungkin dong bisa keluar surat keterangan tanpa ada ijazah. Nah, dan jujur Li ya, saya ngelihat kuasa tergugat itu agak bingung gitu, agak grogi gitu. Jadi memang yang pasti ya kita akan minta dasar penerbitan surat keterangan ini apa gitu loh. Walaupun mungkin untuk tahap ini kita masih bergelut di bidang formil ya, artinya peraturan belum masuk pokok perkara gitu. Karena dari tadi saya berusaha untuk masuk pokok perkara, tapi Pak Hakim, oh ini formil dulu gitu, hanya formil. Jadi kita bicara Permendikbud, bicara undang-undang, bicara ya yang yang masih formil lah gitu. Makanya karena itu kami mohon dukungan dari kita semua ya, bahwa sebenarnya kami ini berjuang untuk next generasi gitu loh, generasi selanjutnya gitu. Bahwa yang namanya pendidikan itu harus jelas gitu. Kalau memang lulus, katakan lulus, buktikan gitu. Bahwa ada sertifikatnya atau tadi yang seperti dikatakan ada ijazahnya gitu loh. Nah masalahnya kan kita belum pernah melihat ijazahnya. Ijazah kita ngomong yang grade 12 nih ya, yang SMA gitu. SMA itu kan harus sesuai dengan standar Indonesia. Ya, jadi bukan SMA luar negeri gitu. Kalaupun dia misalnya di luar negeri menganggap bahwa dia sudah selesai, ya dia harus buktikan bahwa sebenarnya yang kita minta adalah dia memang benar-benar punya kapasitas atau punya kompetensi sebagai lulusan SMK ya, dibilangnya kan setara dengan SMK. Nah, SMK itu kita udah siapkan kurikulumnya seperti apa gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya tanpa penjelasan secara detail ya, itu tentu saja akan membuat generasi muda tuh bertanya-tanya gitu loh. Kok bisa-bisa diakuin jadi SMK? Emang dia belajar apa? Atau seperti waktu itu Bang Mike, kita pernah podcast ya. Bang Mike langsung nantang ya waktu itu ya. Bang Mike ini lulusan Inggris, ekonomi gitu. Jadi dia tanya, emang benar nggak bisa menguasai international accounting standard gitu. Jadi sekali lagi kita masih berjuang karena jujur tembok besar itu adalah formil. Artinya persyaratan, legal standing, siapa yang harus kita gugat. Karena jujur tadi Pak Hakim tuh mengatakan kita harus hati-hati. Karena kalau kita salah menggugat itu bisa error in persona dibilangnya tadi ya. Gitu. Jadi mohon dukungannya sekali lagi kami ada di sini ini bukan karena apa-apa, karena kami ingin pendidikan Indonesia tuh jelas, berkualitas, dan berlaku adil untuk semua. Ada berapa kesempatan lagi untuk memperbaiki gugatan seperti itu? Biasanya berapa kali? Bisa 1 atau 2 kali lagi. 1 atau 2 kali Ya, lagi? kalau misalnya sudah cukup, dirasa oleh cukup, kita sepakat dan hakim melihat sudah cukup, maka bisa dimulai langsung untuk persidangan selanjutnya. Ke pembuktian. Ya, jawab-menjawab dulu. Jawab ada replik. Nanti ada replik, duplik, ya. Hukum Jawab acara, replik, duplik, saksi, baru nanti ahli, baru nanti kesimpulan dan putusan. Dan itu sudah diatur sesuai aturan yang hukum acara yang ada di TUN, gitu. Ya, kami berharap kita kan belajar ya dari teman-teman yang sudah duluan menggugat gitu ya, yang menggugat SK ini gitu. Kami belajar dari kekurangan dan kekuatan mereka gitu. Jadi kami berharap ya semoga Tuhan menolong kita, rakyat Indonesia juga mendoakan kita agar kita bisa menyelesaikan tahap ini dulu persiapan, kemudian bisa masuk ke sidang dan semoga setelah itu kita baru itu tadi ya pembuktian dan segala. Karena memang yang kita tunggu tuh pembuktian ya. Surat-suratnya itu yang kita tunggu dan saksi betul. Jadi perlu dihadirkan. Enggak tadi gimana sih tadi Pak Hakimnya bilang? Ya, bila perlu dihadirkan yang sesuai dengan Katun tadi. Iya, yang nama yang ada di Katun itu bila perlu dihadirkan gitu. Maksudnya siapa Pak? Ini boleh agak diperjelas sedikit. Ya, artinya yang di dalam Katun itu adalah ada namanya Gibran, anak dari Jokowi, dan itu yang harus dihadirkan.
jadi bila ada perlu. kemungkinan Gibran dan Jokowi akan dihadirkan di sini. Bisa jadi apabila diperlukan, karena memang kalau dia melihat dari Katun tadi itu memang secara eksplisit ada nama beliau di situ. Jadi ya bisa saja nanti hakim apabila dianggap perlu itu udah perlu dihadirkan dan dipanggil secara resmi supaya bisa menjelaskan atau mengklarifikasi kebenaran itu. Gitu. Tapi sebetulnya kalau ini ya Pak, selama pengalaman Bapak sebagai lawyer, apakah sidang-sidang PT UN seperti ini bisa menghadirkan pejabat? Bisa selama itu ada kolerasinya dan penting sekali, perlu diklarifikasi. Karena itu kan kita bicara hukum kan, kita kan based dari hukum tadi ya otomatis ya secara hukum pun atau legal dia harus sampaikan sebenarnya supaya tidak ada terjadi hal-hal yang seperti ini lagi gitu loh. Makanya kami bertanya apakah ada katun-katun lain turunannya seperti itu, tidak bisa dijawab karena kelihatannya ambigu dan perlu koordinasi lagi kepada kementerian atau kepada dirjen terkait di Dasman. Itu yang kami lihat, makanya sepertinya abu-abu gitu ya. Iya, betul. Itu saja teman-teman. Terima kasih. Ada lagi? Cukup. Minggu depan. Sampai ketemu minggu depan. Dukungannya. Makasih Pak Janes. Dari tadi saya ngikutin terus itu semua. Selamat. Oh ya. Komentar saya bukan ada lagi. Ini sebetulnya udah ada kesalahan fatal prosedurnya, birokrasinya salah. Yang seharusnya mendapatkan surat kesetaraan itu dia mengatakan lulus harus ada dari kedutaan besar. Itu satu nggak ada. Jadi saya sebetulnya orang ini karena pengacara bilang masih dipertanyakan. Kalau saya bilang memang nggak punya, nggak bisa kamu bikin seperti itu. Jujur aja kamu mau tukang nilai duta besar itu supaya bikin surat, Hah? Nggak bisa, nggak boleh harus ada bukti pendukung surat keterangannya. Nggak bisa pelangak-pelongok menjadi wapres, bahaya. Ini akan awal mulanya ini hancurlah kaum Gibran, hancur. Disinilah kehancuranmu. Ketawa semuanya. Kemarin saya nyanyi lagi. Kamu ketahuan gak punya ijazah. Tapi Pak Janes, kalau seandainya benar-benar ini dicabut, yang malu itu Gibran atau Kemendikdasmen? Jokowi. Dia ngajarin anaknya supaya wapres maju. Iya. Dia atur semua MK umurnya Ini bukunya. masalah umurnya Gibran ini. Pinocchio tahu wakilnya Pinocchio, mungkin anak kecil sekarang nggak tahu lagi Pinocchio ya remaja. Pinocchio itu boneka kayu, kan bapaknya tukang kayu, dibikinlah boneka dari kayu. Dia minta kepada peri supaya hidup nih boneka kayu. Ternyata jadi hidup boneka kayu ini, tapi pembohong, hidungnya panjang. Nah, ini Pinocchio. Ini kan boneka kayu kan? Iya. Tapi kan ujungnya si boneka kayu ini kan jadi bertobat, jadi orang baik gitu loh. Bertobat karena pengarangnya bikin bertobat. Kalau pengarangnya bukan bertobat, hancur Pinocchio-nya. Itu kan tergantung penulisnya. Kan penulisnya hancur ini. Ya, kalau aku penulisnya baik. Jadi teman-teman. Emang udah baik sih Gibran? Kagak pelangak-pelongok. Jadi gini, makanya kenapa kita istilahnya bersusah payah lah ya ke PT UN, mengerjakan gugatan. Kami tetap berharap bagaimanapun Pak Janes, Gibran itu wakil presiden kita. Kita gitu. enggak. Oh. Enggak, saya enggak. Saya pilih bukan dia kok. Iya. Ya, oke lah wakil presiden kami lah, wakil presiden kami gitu ya. Kami kita juga Iya. Jadi 10 dalam tambah 6 berapa? 17. Itu kata Prabowo. 10 tambah 6 16. Lanjut soal Gibran. ya, jadi kami tetap berharap agar penerbitan surat keterangan Gibran itu benar-benar Kemendikbud bisa membuktikan data-datanya, dokumentasinya yang sah. Membuktikan orang Ya, nggak pura-puranya. apa mau dibuktikan dari debat besar harus ada surat keterangan dari kampus itu harus ada soal bahwa dia melulus, bukannya ijazah doang, nggak boleh. Iya. Bisa aja ijazah dibikin di pramuka tuh bikin 10 ijazah seperti ini bisa. Potensi kita lihat aja. Bisa bikin Kita saya lihat bikin aja. 10 ijazah. Pak Janes, Kita emangnya lihat aja. kalau ijazah dalam negeri kan mungkin ada di Pramuka. Oh. Kalau ijazah luar negeri bisa. Jangan kan di ruang angkasa, ijazah luar angkasa ada di pramuka, tinggal cetak doang, ada contohnya udah jadi. Termasuk itunya ya, QR code-nya ya. Nggak ada semua.
Bener. Nggak ada yang bisa Tapi nggak boleh pesimis dulu, Pak. Enggak, kalau saya pesimis tetap pesimis di sini sidang ini karena masih ketua Sidwan masih menteri ini ya hukum. Masih ada, masih pesimis kita walaupun kebenaran itu udah Jadi ada. mau ngomong apa ke Bang Oto? Bang Oto, ingat Bang Oto ya, kebenaran itu tidak pernah kalah oleh kebohongan. Walaupun manusia selalu membenarkan kebohongan, ingat itu. Amin, 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 amin. Lagi mau closing statement atau cukup? Ibu? Ya, closing statementnya sekali lagi kami tidak bersentuhan dengan politik, ya. Itu digarisbawahi. Kami tidak bersentuhan dengan politik karena yang menggugat adalah saya selaku kepala lembaga pendidikan gitu. Nah, sebenarnya kalau boleh jujur, itu sudah banyak teman-teman saya yang kepala lembaga pendidikan juga menghubungi saya gitu loh. Tapi mungkin karena mereka ada yang PNS, ada yang orang partai gitu ya. Jadi mereka bilang, aku dukung doa aja Bu. Tapi kami berharap semoga dengan klarifikasi surat keterangan seperti ini itu kalau boleh tidak akan terjadi lagi. Karena jelas itu merugikan ya. Kayak di lembaga saya aja anak-anak yang tadinya mau daftar dan saya bilang kalau kamu mau dapat ijazah kesetaraan SMK atau SMA atau paket C ya harus 3 tahun sekolah gitu loh. Bukan ujuk-ujuk ya gitu. Artinya benar-benar harus sekolah dan harus lulus, harus hadir gitu. Jadi mohon doanya teman-teman, sekali lagi kami tidak bersentuhan dengan politik. Kami semata-mata berpikir pendidikan Indonesia harus benar-benar berkualitas dan ada bukti yang valid, itu saja. Terima kasih teman-teman. Banyak juga yang berpikir seperti ibu ya. Ya, Teman kepala lembaga pendidikan. mereka sudah mulai terbuka gitu karena saya katakan kepada mereka kita berjuang bukan buat kita ya. Artinya kalau kita pikirin diri kita sendiri sebenarnya ya bilanglah anak-anak kita sudah sudah dewasa gitu kan. Tapi kita berpikir generasi berikutnya. Gimana nih Pak Prabowo 2045 generasi emas ya. Jangan sampai jadi generasi cemas atau generasi lemas. Makasih. Enggak bakalan kita generasi emasnya udah dicolong 74 kilo. 74 kilo udah ada. Dicuri, gimana kita mau jadi Indonesia emas? Masih udah digembak ke jari. Kata milik orang, milik siapa itu? Aduh. Emang Indonesia ini udah kayak orang bego kita Pak. Masyarakat dibuat emang udah. Gak mungkin jadi negara emas, emas udah dicuri tuh. Oke, terima kasih.